Pemirsa, BPK selama ini pernah digugat sejumlah pihak, dan untuk mengetahui seperti apa gugatan yang pernah dialami oleh Badan Audit Negara ini, kita langsung bergabung dengan rekan saya, Luisa Kusnandar, langsung dari Grand Studio. Luisa, silakan. Ya baik, terima kasih Doni. Pemirsa, memang setelah rapat dengar pendapat antara DPR Komisi 3 dengan KPK, memang ini KPK sudah menegaskan bahwa berdasarkan penyelidikan yang sudah mereka lakukan dengan menggandeng sejumlah pakar, KPK menegaskan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran hukum. Dan ini jelas sangat bertolak belakang dengan pernyataan BPK yang masih berpegang teguh pada pernyataannya bahwa pengadaan lahan RS Sumber Waras tidak melalui proses yang memadai, bahkan merugikan negara ratusan miliar rupiah. Lantas dengan adanya dua pernyataan yang sangat bertolak belakang ini memunculkan pertanyaan, sebenarnya sejauh ini apakah audit yang telah dilakukan oleh BPK selama ini tidak memadai, atau bahkan auditnya pun bisa dikatakan diragukan. Nah, berikut ini sudah kami rangkum sejumlah data yang kita rangkum dari Harian Kompas mengenai gugatan-gugatan terhadap hasil audit BPK selama beberapa tahun terakhir ini. Ya, kita mulai dari gugatan yang terjadi pada bulan April tahun 2011. Penggugatnya adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta, di mana isi gugatannya adalah Dinas Perumahan keberatan atas laporan BPK tahun 2010 yang menyatakan ada kelebihan bayar proyek kepada kontraktor sebesar 8,44 miliar rupiah. Gugatan ini dilayangkan April tahun 2011. Berikutnya, gugatan yang terjadi bulan Juli tahun 2012, penggugat adalah Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, di mana TPDI ini mengajukan somasi kepada BPK karena temuan dugaan korupsi oleh BPK di NTT yang kemudian tidak ditindaklanjuti. Dana bermasalah yang ditemukan BPK adalah senilai 500 miliar rupiah dan aset daerah senilai 4,5 triliun rupiah belum dipertanggungjawabkan. Ini terjadi tahun 2012. Audit BPK berikutnya yang kemudian digugat ini terjadi tanggal 4 Februari 2014. Penggugatnya adalah Siswadi, terdakwa kasus dugaan korupsi penyertaan modal dari APBD Kabupaten Rembang, Jateng ke PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, di mana Siswadi ini mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Semarang terkait dengan hasil audit BPK terhadap kasus penyertaan modal APBD Rembang yang menurut terdakwa Siswadi tidak benar. Hasil audit BPK menyebutkan terjadi kerugian APBD Rembang senilai 4,1 miliar rupiah. Selanjutnya 16 Mei masih di tahun 2014, penggugatnya kali ini adalah PT Ampu Sejahtera atau AS, kontraktor proyek pembangunan Pasar Insinyur Soekarno, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Isi gugatannya, PT AS menggugat BPK ke PN Semarang karena melakukan audit atau penghitungan tanpa konfirmasi ke PT AS. Akibat audit itu, PT AS kemudian dituding melakukan penyimpangan dan masuk ke daftar hitam. 10 Februari 2016, penggugatnya kali ini adalah Feryaldi Nurlan, tersangka kasus korupsi pengadaan mobil derek Pelindo II. Isi gugatannya kali ini, Feryaldi Nurlan menggugat laporan audit perhitungan kerugian negara oleh BPK yang menemukan pelanggaran hukum dalam proses pengadaan 10 mobil derek dengan total kerugian negara senilai 37,97 miliar rupiah. Gugatan ini kemudian didaftarkan ke PT UN Jakarta. Yaitu dia sejumlah gugatan-gugatan yang kami rangkum, di mana gugatan-gugatan ini semua dilayangkan ke BPK. Dan ini kemudian memunculkan pertanyaan, apakah selama ini audit-audit BPK ini bisa dipercaya atau bahkan apakah semuanya ini memang hasil audit yang memadai. Lantas bagaimana juga dengan kelanjutan kasus pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras ini, apakah memang sudah tuntas atau belum tuntas? Kembali ke Anda, Doni. Ya, baik. Luisa, ini pertanyaan yang sama juga, Luisa, akan kita tanyakan ke narasumber kita. Terima kasih Luisa dan Mas Dwi. Pertanyaan yang sama ini menggelitik kita terkait mengenai audit BPK yang ternyata banyak juga digugat dalam kurun waktu tertentu. Masihkah kita bisa mengandalkan audit BPK itu dari kacamata hukum? Ya, dari begini.
Kalau opening statement saya mengatakan bahwa BPK itu kembali lagi dalam struktur. Ya, dia yang punya wewenang ya. Dia yang punya wewenang. Dalam artian check and balances, ada 7 lembaga yang paling atas begitu, lembaga tinggi negara, dan salah satunya adalah BPK. Bicara tentang siapa yang punya hak untuk memeriksa keuangan, dalam hal ini BPK. Ini dalam waktu saya makan bangku kuliah, profesor saya mengatakan BPK itu sebenarnya dalam setiap putusannya, dalam setiap putusan, laporan hasil pemeriksaannya, bahkan auditnya itu tidak digugat begitu. Nah, kalau kita lihat beberapa kasus, akhirnya jatuhnya kan kepada putusan-putusan hakim yang tidak dapat diterima oleh hakim, karena ini masih anomali begitu. Walaupun memang banyak yang menggugat, gitu ya. Nah, pertanyaan ini kan kita bicara kredibilitas lembaga negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan. Ini orang-orangnya kan manusia juga, auditornya ini kan yang mungkin saja, yang mungkin kita kan semua harus buktikan di pengadilan gitu kan. Tapi bisakah itu terjadi ketika seorang auditor atas nama lembaga negara yang punya hak oleh undang-undang melakukan pemeriksaan bisa disusupi sehingga akhirnya kredibilitas lembaga juga ikut terganggu? Kalau kita lihat memang orang-orangnya diisi dari partai politik sendiri. Ya. Nah, itu menjadi salah satu masukan dari beberapa pihak begitu ya, bahwa mengatakan kenapa BPK ini diisi oleh harusnya profesional ya, mestinya harus auditor profesional, benar ya. Ya, auditor, dan memang kalaupun politisi ada masa jedanya begitu kan, ada masa jeda. Tapi katanya sekali politisi tetap politisi, susah pensiun dari politisi gitu. Sebenarnya kan politisi itu juga bukan sesuatu yang sebenarnya profesi yang buruk begitu, karena mereka yang memikirkan bangsa, negara, politeia begitu. Nah, tapi permasalahannya saya beberapa kali dengar beberapa teman-teman dari auditor BPK juga mengatakan mereka melakukan investigasi atau mengaudit laporan keuangan di partai politik kabupaten tertentu, ternyata pesanan dari misalnya bupatinya itu partai A, tiba-tiba anggota BPK yang partai A itu pasti langsung turun menelpon begitu untuk karena opini dari LHP itu WTP disclaimer WDP itu menentukan juga akan tunjangan kinerja. Ujung-ujungnya duit juga ya? Ujung-ujungnya jelas. Tapi mungkin ICW punya pendapat berbeda soal ini. Kita bergabung dengan Firdaus Ilyas dari Indonesian Corruption Watch. Mas Firdaus, selamat malam. Iya, selamat malam. Komentar Anda ini, hasil terakhir dari penyelidikan KPK, gimana Mas? Iya, memang kalau kita lihat misalnya dari hasil RDP KPK dengan Komisi 3 DPR hari ini dan kemarin misalnya, khususnya untuk terkait sumber waras kan dikatakan bahwa sampai saat ini KPK belum menemukan perbuatan melawan hukum, termasuk juga perbuatan kerugian negara, gitu ya, sehingga nampaknya kasus sumber waras ini tidak bisa dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Ya, belum menemukan loh Mas, bukan tidak ya? Iya. Kalau kita bicara misalnya tindak pidana korupsi kan tentu kita tidak hanya berdebat dalam konteks hasil audit, gitu ya, bahwa alat bukti tindak pidana korupsi itu bisa dari berbagai ragam, gitu. Tapi karena dari awal kita sudah berdebat bahwa yang menjadi dasar adalah hasil audit BPK, kemudian hasil audit BPK itu kemudian dikembangkan, ditelaah, dianalisis oleh KPK, dan kemudian KPK menyimpulkan misalnya sampai saat ini belum ditemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam pembelian rumah sakit sumber waras. Nah, sebenarnya ada beberapa konsekuensi yang menarik yang bisa kita lihat. Pertama, tentu dalam konteks pemeriksaan sendiri, gitu ya. Bahwa kalau kita bicara pemeriksaan, berdasarkan undang-undang bahwa BPK diberikan mandat untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, baik di pusat, di daerah, ataupun juga di badan usaha, gitu ya. Kemudian kan BPK juga diberikan standarisasi pemeriksaan, kemudian kode etik dan norma, gitu. Nah, karena ini sudah dalam 2 kali pemeriksaan, pertama dalam LHP, kemudian dalam audit investigasi, dan kemudian masuk dalam proses penegak hukum, dan di dalam proses penegak hukum dikatakan tidak cukup alat bukti, tidak cukup kuat misalnya, maka menurut kami ini bisa menjadi sebuah masukan yang baik untuk BPK. Artinya, apakah juga mungkin misalnya dari kurang lebih mungkin 1.500 hasil pemeriksaan setiap tahun, gitu, puluhan ribu temuan misalnya, juga tidak ditemukan misalnya, atau ada indikasi tidak berjalannya standar pemeriksaan, kode etik, gitu ya, sehingga misalnya temuan-temuan atau simpulan pemeriksaan itu dianggap tidak prudent, gitu. Kalau itu terjadi gawat dong Mas? Ya, artinya
ini untuk BPK bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk melihat ke dalam apakah selama ini misalnya baik itu auditor, pimpinan, auditor utama, termasuk juga misalnya di BPK Pusat misalnya, sudah menjalankan tugas mandatnya secara mandiri, profesional, kemudian berintegritas gitu. Ya. Nah, ini yang menurut saya menjadi satu catatan penting gitu ya. Tapi Mas Firdaus, ini kalau melihat sejarah gugatan terhadap hasil audit BPK yang memang cukup panjang, apakah bisa juga kita pertanyakan kredibilitas bukan cuma soal lembaga, tapi para auditor yang ada di BPK itu juga perlu dipertanyakan. Karena kan ini lembaga negara yang diberikan hak oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan keuangan begitu. Betul. Ya sekali lagi kalau berdasarkan undang-undang pemeriksaan dan juga undang-undang BPK-nya sendiri kan dia harus mandiri, independen, berintegritas, profesional. Ya. Tapi kita juga sadar misalnya bahwa yang menjalankan ritme kelembagaan, yang menjalankan ritme misi dan tugas kenegaraan itu kan adalah manusia. Ya. Dan manusia kan kita bisa katakan misalnya bisa saja ada interest atau kepentingan tertentu tanda kutip gitu. Bisa disogok juga maksudnya begitu. Kalau kita bicara misalnya, saya ambil kondisi yang paling ekstrim misalnya di dalam audit untuk Kota Bekasi beberapa tahun yang lalu misalnya, kan juga ternyata ini sudah terbukti gitu ya, bahwa oknum auditor itu ternyata memperdagangkan opini gitu. Nah, artinya apa? Di dalam tugas pemeriksaan ataupun juga memberikan temuan dan simpulan itu juga tetap terbuka misalnya untuk terjadi penyimpangan. Nah, sekarang bagaimana secara kelembagaan itu BPK bisa meyakini, bisa mengasuran, gitu ya, bisa menggaransi misalnya bahwa pemeriksaan itu sudah dilakukan secara baik, secara profesional, sesuai dengan standarnya, kemudian juga temuan, opini dan termasuk juga rekomendasi itu sudah disajikan secara wajar berdasarkan fakta dan temuan-temuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Ya, baik. Nah, ini yang menurut saya menjadi sebuah catatan penting untuk di BPK, gitu ya, gitu. Ya, Mas Firdaus tetap bersama kami. Saya kembali ke Pak Haryono Umar. Pak Haryono masih bersama kami, Pak. Iya, Mas. Ya, Pak. Ini kalau saya balik kepada hasil audit yang dilakukan oleh BPK, ini kan semua sumber dari yang kita diskusikan ini kan dari hasil audit BPK itu sendiri. Nah, berdasarkan sejarah gugatan yang cukup panjang juga, ini sebenarnya BPK-nya yang kurang oke atau KPK-nya yang kurang canggih sehingga terjadi kasus seperti ini, Pak? Agak beda, Mas, antara audit dengan penegakan hukum itu beda. Kalau audit itu kan kadang-kadang dia bisa melakukan sampling. Kalau sedangkan penegakan hukum tidak boleh, harus betul-betul sensus, semuanya harus dicari. Kemudian audit dengan informasi yang didapatkan, yang tadi dengan saya katakan dengan sampling, kadang-kadang dia berkesimpulan ada permasalahan. Dan audit itu bukan penegakan hukum, dia kriteria atau rujukan yang digunakan. Kadang-kadang hanya terkait dengan rujukan-rujukan yang dekat, umpamanya dengan pengadaan barang seperti itu. Tapi kalau penegakan hukum, KPK memang sudah betul-betul harus melihat pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, oleh karena itulah maka sebetulnya audit itu adalah untuk membantu penegakan hukum. Membantunya itu dengan menyediakan hasil audit. Nah, hasil audit itu nanti akan menjadi salah satu dari barang bukti. Ya, salah satu aja. Bukan alat bukti loh, Mas. Barang bukti. Barang bukti, ya. Nah, apakah nanti penegak hukum akan menggunakan itu atau tidak? Itu betul-betul hasil dari penilaian oleh penegak hukum, oleh para penyelidik dan penyidik. Dia melihat apakah ini memang betul-betul nanti ada rujukan pasal tindak pidana korupsinya apa tidak. Nah, itulah yang sebetulnya kalau umpamanya kita bicara audit, sebetulnya bicara audit belum bisa kita mengatakan ada pelanggaran hukum atau tidak, karena dia kan memang betul-betul hanya audit gitu, walaupun itu forensik. Nah, kalau penegak hukum, yaitu tadi saya katakan sudah melihatnya secara menyeluruh dengan menggabungkan bukti-bukti yang bukan hanya dari audit, tapi termasuk dari pengaduan, termasuk yang dia kembangkan sendiri, termasuk yang dia lakukan memintai keterangan sendiri, kemudian
digabungkan dengan hasil audit yang lain dan sebagainya. Nah, Pak Haryono, ini kalau kita kaitkan dengan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalitas SDM-nya sendiri, menurut Anda lebih gampang nyogok penyidik KPK atau auditor BPK? Yang jelas kalau KPK susah. Anda kan orang KPK, jadi melindungi KPK. Berarti menurut Anda lebih mudah menyogok auditor BPK begitu? Bukan, yang jelas kalau KPK itu dia tidak berada di tempatnya yang diaudit. Oh ya. Jadi tidak ada persinggungan kepentingan begitu ya? Kalau BPK ada di situ. Nanti bisa diajak makan siang bersama begitu. Sebenarnya begini Pak, berdasarkan pengalaman Anda ya, ini Anda kan Panglima penegak hukum waktu memimpin KPK. Saya cuma ingin tahu bagaimana Anda mencermati ketika sebuah hasil pemeriksaan keuangan dilakukan oleh orang-orang yang bisa disogok, ya kan? Atau jadi alat ini, maksudnya begini, atau mungkin ini jadi momentum untuk pemerintah melakukan bersih-bersih di tubuh BPK. Bisa jadi begitu, Pak? Ya, harusnya semua ya di bersih-bersih. Jadi begini, untuk menjadi auditor itu kan harus memiliki kompetensi. Ada 3 kompetensi yang dia harus miliki. Pertama, pengetahuan bukan hanya, kalau untuk forensik, bukan hanya kaitannya dengan audit atau akuntansi, tapi juga dengan hukum. Nah, maka mereka ada yang memiliki pengetahuan hukum pidana terutama. Kemudian yang kedua dengan keterampilan dia mencari bukti, itu loh yang susah itu. Bukti itu kan seringkali hanya dengan dokumen, padahal kalau yang namanya audit forensik itu harus segala macam, bahkan dari sosial media pun harus didapatkan itu. Untuk betul-betul ya, bukan yakin sih, untuk mengatakan bahwa oh ini ada pelanggaran atau tidak, karena umpamanya kita mengatakan ada rekayasa, itu nggak gampang-gampang mengeluarkan kata-kata rekayasa. Itu berat itu konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, ini yang Mas Doni katakan tadi, attitude, integritas, sikap dan perilaku ini paling penting ini daripada yang tadi 2 itu tadi. Tapi 2 tadi itu juga penting juga. Jadi ketiga-tiganya ini harus dimiliki terutama oleh mereka-mereka yang memiliki kekuasaan yang besar seperti penyidik, penyelidik, auditor. Ya, nah itu harus betul-betul memiliki ini. Kalau tidak ya itu nanti kredibilitasnya terganggu. Pak Haryono, saya ingin mengakhiri diskusi dengan Anda dengan satu pertanyaan. Anda tinggal jawab saja ya, singkat saja. Kalau berdasarkan melihat latar belakang sejarah orang yang sudah sering sekali digugat hasil penyelidikan, hasil auditnya begitu kan. Nah, masihkah publik bisa percaya kepada orang itu kalau kita bicara tentang kredibilitas auditor dan lembaga? Anda sendiri kalau melihat histori banyak gugatan BPK masih bisa percaya? Iya, yang jelas begini Mas, yang namanya ya atau tidak aja Pak? Yang namanya reputasi itu tergantung kepada publik. Kalau publik banyak mempertanyakan ya berarti ada permasalahan dengan reputasi itu aja. Tapi Anda lebih percaya penyidik KPK kan? Oh iya dong. Baik. Pak Haryono, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak. Malam. Baik, dan kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time Talk.